Seorang wanita ayam tua menyuruh ayah saya untuk bercinta dengan ayam setiap hari dalam mimpinya. Dikatakan bahwa semakin banyak yang Anda lakukan, semakin banyak yang Anda dapatkan. Semakin kaya Anda, semakin baik keadaan Anda. Jadi ayah saya memiliki halaman yang penuh dengan ayam jantan. Saya tidak melakukan apapun setiap hari. Merawat ayam, kata orang. Anda tidak bisa makan ayam jantan yang telah dibesarkan selama lebih dari 5 tahun. Karena ayam memakan terlalu banyak racun. Ini akan meresap ke dalam daging. Makan ayam yang berusia lebih dari 5 tahun sama saja dengan makan arsenik. Entah sudah berapa tahun saya memelihara ayam-ayam itu di rumah. Semua dikurung. Ayah saya bahkan membeli semua jenis cacing dari luar untuk memberi makan ayam-ayamnya. Saya pernah melihatnya mengirim kelabang ke rumah beberapa kali. Membuang kelabang sepanjang beberapa inci langsung ke dalam kandang ayam. Ayam-ayam itu telah terkurung di dalam kandang selama bertahun-tahun. Matanya merah semua. Jangan katakan kelabang. Bahkan jika Anda melempar seekor ular, mereka dapat menghancurkan Anda. Anehnya, ayam jago saya tidak pernah berkokok. Bahkan jika ayam jago milik orang lain berkokok, mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Suatu ketika saya mendengar suara ayam berkokok dan kemudian melirik ke dalam kandang ayamnya. Tetapi saya melihat semua ayam jantan saya meregangkan leher mereka, memotong-motong. Mulut saya terbuka tetapi saya tidak bisa mengeluarkan suara. Beberapa yang lebih agresif telah mencabuti bulu-bulu di leher mereka, masih mencoba untuk keluar. Sejak hari itu, saya tidak ingin mendekati kandang ayam lagi. Ayah saya memiliki halaman yang penuh dengan ayam. Anda tidak hanya tidak pernah memasak untuk saya dan mengumpulkan rambut dan kuku saya untuk memberi makan ayam. Saya tidak pernah memotong rambut saya di luar sejak saya masih kecil. Ayah saya memotong rambut saya sendiri. Setiap kali saya memotong rambut saya, dibungkus dengan kertas kuning. Kemudian ambil pena merah tua dan tuliskan tanda di atasnya. Ayah saya tidak mengizinkan saya memotong kuku. Pemotongan kuku harus memberikannya satu paku yang lebih sedikit. Ukurannya setengah dari ukuran manusia. Pada hari ke-15 dalam kalender lunar, ayah saya baru saja mengambil rambut dan kuku saya, dicampur dalam pakan ayam dan diberikan kepada ayam. Saya bertanya kepada ayah saya, "Kenapa kau mengambil rambutku? Kuku untuk ayam." Dia bilang, "Kamu pengecut. Masukkan rambut Anda ke dalam umpan. Ayam tumbuh lebih cepat ketika mereka memakannya." Tapi saya rasa bukan itu masalahnya. Saya telah menontonnya 2 kali untuk mengetahuinya. Setiap kali ayah saya memberi makan rambut saya ke ayam, mereka semua akan menangkap ayam jantan. Buanglah ke dalam stoples air di halaman belakang. Airnya sangat hijau sehingga Anda tidak bisa melihatnya. Lemparkan batu ke sana. Airnya menggelembung begitu saja. Saya tidak tahu seberapa dalam, dan ayah saya tidak pernah mengizinkan saya pergi ke dekat lubang air. Dan jangan minum air dari mesbah. Kami pergi ke sumur desa untuk mengambil air. Ayah saya pergi ke kolam mungkin 2 atau 3 kali sebulan. Lemparkan ayam hidup setiap saat. Ayam-ayam saya gila karena mereka biasanya dipelihara. Anda bahkan tidak bisa menangkap mereka. Namun, mereka menjadi layu ketika sampai di kubangan air. Anda seperti pasrah pada nasib Anda. Ayah saya melemparkannya ke dalam air. Adapun yang terjadi pada ayam jantan setelah ia jatuh ke dalam air, aku tidak tahu. Setelah ayah saya melemparkan ayam itu ke bawah, tinggallah di dekat sumber air. Teruslah menatap ke dalam air, terkadang selama berjam-jam. Kadang-kadang mereka kembali setelah beberapa menit. Saya tidak tahu apa yang dia lihat. Sejauh yang saya ingat, ayah saya terus mengulangi ayam dan lubang air. Saya telah melakukan ini selama lebih dari 10 tahun. Sampai saya berusia 15 tahun. Ayah saya semakin sering melempar ayam ke dalam kubangan. Saya bahkan tidak lagi membeli bahan makanan dari rumah. Anda terlihat memiliki banyak energi. Suatu hari saya pulang dari sekolah. Saya melihat ayah saya berjalan di sekitar rumah dengan cemberut di wajahnya. Dan sesekali ia melirik ke arah TV. Anda seperti memiliki dendam terhadap TV. Yang tertulis di bagian atas layar adalah, "Setelah 3 hari akan ada semburan darah." Ayah saya berlarian di sekitar rumah seperti orang gila. Bahkan tidak tahu kalau saya ada di dalam rumah. Sampai saya memanggilnya, dia baru saja berbalik dengan mata merah. Bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya saya melihat ayah saya menangis. Saya tidak akan pernah lupa ketika ayah saya, cara saya memandang Anda ketika Anda memandang saya, kepasrahan dan keteguhan di matanya. Semuanya diikuti dengan air mata di lantai. "Ada apa denganmu, ayah?" Saya ingin memegang tangan ayah saya. Ayah saya memegang pergelangan tangan saya dan membalikkan badannya. Punggung ayah saya menghalangi pandangan saya. Saya tidak bisa melihat apa yang dia lakukan. Saat berikutnya, saya merasakan sakit pada jari-jari saya. Saya berusaha keras untuk menarik tangan saya. Ayah saya mencengkeram tangan saya dan tidak mau melepaskannya. "Tunggu sampai saya menarik tangan saya kembali." Saya hanya melihat jari-jari saya mempertaruhkan nyawa. Ayah saya memotong jari saya dan bertualang keluar. Saya belum tahu apa yang sedang terjadi. Ayah saya berkata dengan cepat, "Kemasi barang-barangmu sekarang juga. Cari hotel di kota, di mana saja." Namun
Namun, jangan beritahu siapapun di mana Anda tinggal. Saya membiarkan ayah saya membingungkan saya. Hotel seperti apa yang harus saya tempati untuk alasan yang baik? Saya belum sempat bertanya kepadanya. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa sebelum Anda pergi ke hotel, mari kita cari tempat untuk mandi terlebih dahulu. Dan kemudian saya membakar semua pakaian saya. Belilah setelan baru untuk diri Anda sendiri, luar dan dalam. Saya akan ganti baju setelah mandi. Sebelum pakaian baru, Anda menaruh tas kain ini di saku baju Anda. Di dalam tas kain, ayah saya menyelipkan saya. Saya tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Baunya seperti kapur barus. Tetapi ketika Anda mencium baunya, tidak terlihat seperti itu. Saya baru saja mengambil tas kain. Ayah, saya baru saja mengambil barang-barang dari tas sekolah saya. Semuanya dicurahkan dan kemudian mengisinya dengan barang-barang. Anda mengatakannya kepada saya setelah Anda check-in ke hotel. Jangan membuka jendela atau pintu. Hanya menunggu saya datang kepada Anda. Jika saya pergi ke sana pada pukul 9 pagi, kau ikut denganku. Jika Anda mendengar saya di tengah malam, Anda tidak boleh membuka pintu. Jika ada suara berisik di tengah malam, Anda tetap berada di dalam rumah. Jangan pergi ke sana. Tunggu hingga siang hari sebelum Anda keluar. Pergi ke alamat yang saya tulis di buku catatan saya. Pria itu adalah pamanmu. Setelah saya berhenti darinya, dia akan dapat mengatur Anda nanti. Anda telah berjalan jauh ke rumah kakek Anda. Jangan takut pada apapun. Jika seseorang menangkap Anda, jangan pedulikan siapa dia. Tusuk dia sekeras mungkin dengan pisau yang kubawa ini. Ingat, jangan sampai menabrak bayangan. Ada seseorang yang berdiri di dalam bayangan sedang berbicara kepada Anda. Jangan perhatikan dia. Apakah Anda sudah memahami semuanya? Saya sangat bingung. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Dan Anda menelepon saya di tengah malam. Apa maksud Anda? Jangan buka pintunya. Ayah saya menahan air mata. Sebuah tangan di atas kepala saya. Lihatlah saya sebentar. Dia mendorong saya keluar ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pegang kata-kataku. Keluar dari sini. Aku akan menemuimu di sana. Dia akan memberitahu Anda apa yang terjadi. Anda harus mendengarkan saya. Setelah saya didorong keluar pintu oleh ayah saya, dan dia mengunci pintu gerbang. Mereka tidak mau membukanya untuk saya. Saya sudah berteriak di luar. Ayah saya hanya berkata, dengarkan saya. Keluar dari sini atau jangan panggil aku ayah. Saya tidak bisa menahannya. Saya harus melakukan apa yang diperintahkan oleh ayah saya. Pergi ke kota semalam. Kami menemukan sebuah hostel di dekat stasiun dan tinggal di sana. Saya mengalami serangan panik ketika saya check-in ke hotel. Saya memiliki firasat buruk tentang hal ini. Ayah saya mengatakan kepada saya, biarkan aku mandi, ganti semua pakaian Anda. Tapi ketika saya sampai di kota, sekarang sudah lewat jam 9 malam. Kemana saya harus pergi untuk membeli pakaian? Saya sudah beberapa kali berkeliling di jalanan kota. Kecuali untuk toko dokter hewan, tidak ada tempat yang menjual pakaian. Saya tidak bisa menahannya. Kita harus mandi dulu, dan kemudian mengambil bungkusan yang diberikan ayah saya. Menyelipkan dirinya sendiri. Pakaian adalah setengah dari pekerjaan yang diperintahkan oleh ayah saya. Ayah saya tidak tahu kapan dia akan berada di sini. Saya sendirian di hotel. Saya berbohong jika saya tidak mengatakan bahwa saya takut. Semakin saya memikirkannya, saya semakin kesal. Selalu merasa ada sesuatu yang tidak bisa saya kenali. Ia datang kepada saya tanpa sepatah kata pun. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah menunggu di penginapan. Menunggu hasilnya setelah matahari terbit. Saya menghabiskan sepanjang malam di hotel. Saya tidak melihat ayah saya sampai siang hari berikutnya. Ayahku tidak akan datang. Saya harus pergi ke kakek saya seperti yang dia perintahkan. Saya bahkan membeli tiket, namun mereka dihentikan oleh petugas keamanan di stasiun. Saya tidak tahu kapan sisi stasiun ini. Pemeriksaan keamanan ekstra untuk perjalanan. Petugas keamanan mengeluarkannya dari tas saya, mengambil pisau yang diberikan ayah saya untuk perlindungan. Mereka mengatakan bahwa mereka akan menyitanya. Saya sedang terburu-buru. Hanya itu yang dikatakan ayah saya kepada saya. Saya tidak mendapatkan pakaian. Jika pisaunya hilang lagi, bagaimana saya bisa menemukan kakek saya? Saya naik untuk mengambil pisau itu kembali. Namun, petugas keamanan membawanya ke bagian pertahanan stasiun. Petugas keamanan akan menelepon polisi, dan manajer stasiun berkata, seorang anak tidak membutuhkan polisi. Pendidikan. Mintalah pihak sekolah atau orang tua untuk mengambilnya. Saya duduk di bagian keamanan sampai hari hampir gelap. Seorang petugas keamanan masuk dan memanggil saya. Ayo keluar, anak itu. Ayahmu di sini untuk menjemputmu. Saya sangat bingung. Bagaimana ayah saya tahu bahwa saya ditangkap oleh petugas keamanan? Saya mengikuti satpam keluar dari kantor. Saya melihat ayah saya berdiri di depan pintu untuk mengurus dokumen. Begitu saya melihat pria itu dari atas ke bawah, saya tahu dia bukan ayah saya. Ayah saya tidak pernah memakai sepatu pertanian. Pria itu tidak hanya mengenakan sepasang sepatu pertanian, dan bagian atas terlihat seperti keluar dari air. Semuanya terbuat dari kristal, dan tangannya terlihat seperti melepuh putih yang menakutkan. Ketika saya keluar dari rumah, pria itu berbalik dan menatap wajah saya juga. Liper, kemarilah, aku akan membawamu.
ayahmu. Saya merasa tersentak. Seperti yang biasa dikatakan oleh orang-orang tua, tidak ada yang mengatakan bahwa mereka akan membawa Anda saat mereka menjemput Anda. Hanya ketika orang mati mengambil yang hidup. Saya sangat takut. Saya terjatuh ke belakang, berteriak bahwa dia bukan ayah saya. Aku tidak akan pergi bersamanya. Petugas keamanan yang bertanggung jawab atas pendaftaran juga membeku. Saya memeriksa kartu identitas saya dengan kartu keluarga. Siapa dia kalau bukan ayahmu? Pergilah bersamanya. Aku akan mundur. Saya telah mengerjakannya untuk sementara waktu sekarang. Saya melihat pria itu berdiri dalam bayangan. Ayah saya mengatakan kepada saya, siapa yang berdiri dalam kegelapan? Saya bahkan tidak bisa pergi ke sana. Orang yang mengirim saya keluar, dia adalah kepala bagian keamanan. Dia melihat pria di ambang pintu. Saya hanya mengatakan Anda harus menunggu di luar. Saya akan berbicara dengan anak-anak. Pria itu berjanji dan mundur ke bawah tembok. Berjongkoklah dengan tangan di saku. Dia terlihat seperti seorang petani tua yang belum pernah melihat dunia. Tapi di mana dia berjongkok? Tetapi, tepat di dalam bayangan sudut. Saat saya mengikuti kepala pertahanan kembali, melihat ke arahnya 2 kali berturut-turut, kedua kalinya saya berbalik. Tepat pada waktunya untuk melihat pria itu menengadah ke arah wajah saya. Tidak ada cahaya di mata pria itu. Itu hanya sepasang orang mati. Saya sangat takut sehingga saya mengikuti kepala keamanan ke dalam kantor. Dia duduk di seberang saya. Ditanya mengapa Anda tidak mengikuti orang itu. Bukankah itu ayahmu? Dia benar-benar bukan ayah saya. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepadanya. Tapi orang yang satunya lagi sangat baik. Dia duduk di seberang meja dan berbicara dengan saya selama beberapa saat. Saya hanya menceritakan kepadanya apa yang terjadi ketika ayah saya mengusir saya. Kepala keamanan mendengarkan saya sambil tersenyum. Lalu dia berkata perlahan, ayahmu ingin kamu mengganti pakaianmu. Ini untuk menghilangkan bau Anda. Dia takut seseorang akan mengikuti aroma Anda. Tapi kamu tidak berubah tadi malam. Orang yang mencarimu sebenarnya ada di sini tadi malam. Tapi Anda membawa pisau. Dia takut untuk datang langsung kepada Anda. Tinggal menunggu Anda masuk ke dalam mobil. Singkirkan pisau Anda. Kepala keamanan membisikkan kepada Anda untuk memikirkannya. Penjaga keamanan yang membawa Anda kembali. Apakah ada sesuatu yang berbeda? Ada dengungan di kepala saya. Ketika petugas keamanan itu membawa saya pergi, saya adalah tentang pisau saya. Bahkan tidak menyadari ada yang salah dengannya. Setelah saya pikir-pikir lagi, ketika satpam itu membawa saya ke bagian keamanan, selalu setelah berjalan ke bagian pertahanan di bawah bayang-bayang akar tembok, dia juga berdiri di tempat yang sama dengan pria yang menjemput saya sebelumnya. Tidak ada sinar matahari di sana. Ketika rasa dingin menjalari tubuh saya, kepala bagian keamanan yang duduk di seberang saya tiba-tiba berkata, apa yang Anda lihat salah dengan saya? Saya mendongakkan kepala. Saya menatap matanya di sana. Dia menatap saya dan tersenyum. Tetesan air seukuran kacang berikutnya dari pinggiran topinya. Letakkan setetes demi setetes di atas meja di antara kami. Setelah beberapa saat, air di atas meja mengalir begitu saja ke arah saya. Aku takut setengah mati. Saya ingin berlari tapi saya tidak bisa berdiri. Pria di seberang jalan tidak bergerak sedikit pun. Ini adalah langkah yang berani untuk menargetkan Li Chunfeng. Sentuhlah saya dan saya akan menyentuh seluruh keluarganya. Anda tidak bisa lari sekarang. Jadilah anak yang baik dan ikutlah denganku. Seperti pepatah lama mengatakan, ketika seorang pria berada di ujung tanduk, Zuo akan menciptakan kebijaksanaan dengan cepat. Pada saat itu, seorang pria kecil muncul begitu saja di kepala saya. Entah mengapa, sekarang dia ada di sini. Kenapa kau tidak membawaku pergi? Saya pasti memiliki sesuatu pada diri saya yang dia takut untuk menyentuhnya. Saya pikir itu adalah tas kain yang dibuat oleh ayah saya untuk menaruh pakaian saya. Pasti ada sesuatu yang lebih dari sekadar menutupi baunya. Dengan aroma khas yang ada pada diri saya, dia tidak mau menyentuhnya. Kalau tidak, dia akan menyeret saya ke stasiun. Sekarang aku lebih tenang. Tengoklah ke belakang dan mulailah melihat ke dalam kantor. Pintu kantor ditutup, jendelanya terbuka. Jika saya ingin berlari, melompat keluar adalah cara tercepat. Saya baru saja akan berdiri. Dia langsung duduk kembali. Pria itu membuka jendelanya. Apakah Anda mencoba membuat saya melompat keluar? Apakah ada sesuatu di bawah jendela? Saya menyapukan pandangan saya ke arah jendela beberapa kali. Pria yang duduk di seberang saya, tiba-tiba, dia melemparkan kakinya ke atas meja. Air yang jatuh di atas meja mengalir ke arah saya. Tanpa sadar saya bangkit dan mencoba berlari ke arah pintu depan. Saya belum pindah. Petugas keamanan yang duduk di seberang saya mendongak. Ini seperti sepasang mata merah karena darah, tepat di depan wajahku. Anda cukup pintar, bukan? Tetapi Anda tidak bisa lari dari orang lain. Saya belum selesai. Saya mendengar seseorang berteriak di luar. Mengapa pria ini kehabisan napas? Panggil ambulans. Dari mana orang ini berasal? Identitasnya bernama Li Chunfeng. Saya menggedor pintu dengan putus asa dan berteriak bahwa itu adalah ayah saya. Panggil ambulans. Dia memiliki hati yang buruk. Pria yang duduk di dalam rumah. Saya tidak mengira akan ada perubahan mendadak di luar. Hanya membeku
aku. Saya langsung membuka pintu dan berlari keluar. Saat aku keluar, stasiun ini berantakan. Saya sengaja masuk ke dalam kerumunan. Berdirilah di tempat yang terkena sinar matahari dan cobalah untuk keluar. Petugas keamanan yang menghadang saya di kantor. Saya tidak tahu kapan. Berdiri dalam bayang-bayang di dekat pintu. Dia meletakkan kedua tangannya di sampingnya. Ada cibiran di wajah saya, cibiran di wajah saya. Tatapan mata yang menyeramkan itu membuat saya merasa tidak nyaman. Akhirnya, ambulans sudah datang. Para medis tidak mengizinkan saya masuk ke dalam mobil pada awalnya. Saya hanya melompat ke atas tubuh dan menangis terseduh-seduh. Perawat itu menjadi lembut. Itulah mengapa saya masuk ke dalam mobil. Ketika saya mencoba masuk ke dalam mobil, saya berpegangan pada pintu. Ada cibiran tepat di telinganya. Saya akan kembali ke orang mati itu sebentar lagi. Saya tidak peduli pada saat itu. Memanjat ke dalam mobil dengan tangan dan lututnya. Duduk di kursi dekat pintu. Pada titik ini, saya baru saja sempat mencermati bodi kamera. Fitur bodi kamera telah berubah. Itu bukan ayah saya, tetapi juga dari desa. Mengenai siapa dia, tidak terpikirkan oleh saya. Saya agak lega pada saat ini. Ayahku belum mati. Saya yakin dia akan datang untuk saya. Saya hanya harus bertahan sampai ayah saya tiba di sini. Ambulans tiba-tiba melaju dengan cepat. Saya melihat keluar melalui jendela, memusatkan perhatian seseorang untuk waktu yang lama. Namun, saya belum pernah ke kota ini. Tapi dia tahu caranya. Ambulans keluar jalur. Bukankah pintu masuk terowongan adalah tempat yang ditujunya? Kita akan berada di terowongan sebentar lagi. Tidak ada cahaya di dalam mobil. Siapa yang tahu apakah orang yang sudah meninggal akan bangun dari mobil? Kedua pengasuh di dalam mobil itu saling berpandangan, menatap wajah saya sambil mencibir. Saya tidak peduli pada saat itu. Raihlah pintu. Langsung keluar dari mobil. Saya berguling beberapa kali berturut-turut di jalan sebelum saya berhenti. Mobil di belakang kami mengerem dengan keras. Hampir di atas saya. Pada titik ini, matahari akan terbenam. Saya tidak bisa berlari menyusuri jalan terlalu lama. Setelah gelap, orang-orang yang mengejar saya tidak akan peduli lagi. Dia harus menyusul saya kemanapun saya pergi. Saya tidak tahu kemana saya akan pergi. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Dapat diasumsikan bahwa hanya itu yang tersisa di kepala saya. Hal-hal yang diperintahkan oleh ayah saya. Saya tidak melakukan hal-hal itu kemarin. Lakukan lagi hari ini. Apakah Anda dapat menghindari peluru? Saya hanya menggigit peluru. Berubah menjadi toko dokter hewan di lingkungan sekitar. Bos, beri aku satu set dokter hewan. Pemilik toko dokter hewan akan tutup. Melihat seorang anak dengan darah di wajahnya. Masuklah dari luar. Bawalah dokter hewan dari toko dan ukurlah sendiri. Saya sangat takut sehingga saya hampir duduk di lantai. Saya tidak peduli bagaimana reaksi mereka. Mengambil satu set dokter hewan yang sama. Lepaskan saja pakaian Anda dan kenakan di dalam toko. Dokter hewan itu melemparkan uang itu ke atas meja dan berlari keluar pintu. Ketika saya kehabisan dokter hewan, hari sudah hampir gelap. Saya jauh dari hotel ini. Saya berhenti beberapa kali di jalan dengan pakaian hewan saya. Tidak ada yang berani berhenti. Saya tidak bisa berlari lagi. Dia terjun langsung ke sebuah kuil lahan basah yang tidak jauh dari jalan. Ayah saya menyuruh saya untuk bersembunyi di dalam rumah. Tutup semua pintu dan jendela. Jangan keluar kecuali jika Anda diperintahkan. Setidaknya ada pintu menuju kuil. Saya hanya perlu mencoba dan melihat apakah saya bisa bersembunyi di dalam kuil. Setelah saya memindahkan meja dan meletakkan pintu di atas, pria itu kemudian duduk di dekat meja persembahan. Tidak lama kemudian, itu hanya di luar, menghitam pada dinding candi tanah yang retak. Namun, sebuah titik merah menyala. Ikuti retakan di dinding dengan satu mata. Saya duduk dengan tegak. Orang-orang di luar tertawa. Kau pikir kau bisa menghindariku dengan bersembunyi di kuil? Aku akan memberitahumu. Kuil ini bukanlah tempat biasa. Kuil tanpa dewa hanya bisa dihuni. Hantu kuil akan kembali lagi nanti. Kau akan mati lebih cepat. Saya merasa tersentak. Saya pernah mendengar orang mengatakan bahwa hantu bisa tinggal di kuil. Ketika saya pertama kali masuk, saya tidak melihat ada barisan di atas meja. Ada hal-hal yang tidak dapat Anda pikirkan. Semakin saya memikirkannya, saya semakin takut. Saya tidak ingin menjadi baik-baik saja. Memikirkannya saja sudah membuat saya merinding. Seperti ada seseorang yang berjongkok di atas altar sambil mengawasi saya. Pria di luar kuil masih berbicara. Anda akan tahu ketika angin bertiup kencang. Memiliki waktu yang singkat untuk terpapar angin. Cobalah ghost blower. Rasakan, apakah ada sesuatu yang bertiup di sekitar Anda? Untung saja dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya ketika dia berbicara, saya baru menyadari. Rambut saya terangkat satu persatu. Aku merasakannya. Ada seseorang di belakang saya. Dia akan turun ke altar dan meniup kepala saya. Ketika tubuh saya langsung tegang, sebuah pikiran tiba-tiba melintas di kepala saya. Dia menghadang saya di pelipis. Mengapa Anda masih takut untuk masuk? Dia takut dengan tas yang saya bawa. Bungkusan itu pasti berbau seperti waktu. Selama bau dari atas tertiup angin, dia bisa masuk. Kuil ini terpapar angin di semua sisi. Orang-orang di luar sana mencoba mengelabui saya untuk tetap tinggal. Biarkan angin meniupkan bau dari kantong kain. Saya mengeluarkan tas kain putih itu. Anda takut akan hal ini? Aku
Aku akan memakannya sekarang. Aku akan melihat bagaimana kau menangkapku. Saya tidak melihat apa yang ada di dalam tas. Buka bungkusnya dan tuangkan ke dalam mulut Anda. Segera setelah isi kantong masuk ke dalam mulut Anda, saya baru saja merasakannya. Ini adalah beberapa benda yang terlihat seperti manik-manik. Ini seperti membawa minyak di dalam tas Anda. Saya tidak perlu menelan. Semua itu masuk ke dalam tenggorokan saya. Saya membuang tas itu, menunjuk ke arah dinding dan berteriak, "Kamu punya nyali. Datang dan jemput aku." Pria di luar membeku selama beberapa detik. "Tertawalah, nak. Kau punya nyali. Anda bisa makan apa saja." Li Chunfeng telah menangkap seumur hidup. Saya tidak menyadari bahwa putranya sendiri telah menjadi hantu. Jika dia tidak mati, saya ingin melihatnya dicincang hidup-hidup. Saya tidak mengerti apa yang dia maksud, tapi saya sedikit mengerti. Dia bilang ayah saya sudah meninggal. Saya hampir pingsan, tetapi pihak lain tertawa dan berkata, "Nak, jika kau tidak mati, kembalilah padaku. Dalam kehidupan ini, kita membunuh keluarga kita atau kita membunuh keluarga kita. Pilihannya adalah itu atau Anda membunuh saya." Saya belum tahu apa yang sedang terjadi. Saya merasa perut saya seperti terbakar. Rasa sakit yang menyiksa. Hitam padam. Dia pingsan di kuil. Ketika aku bangun, sinar matahari yang menyilaukan masuk melalui celah-celah dinding. Ada di dalam kuil. Hal pertama yang saya lihat hanya seorang pria paruh baya yang sedang duduk di bawah sinar matahari. Cahaya dari celah-celah di dinding bagaikan dua buah pisau menyilang di atas bahunya. Pria itu sedang duduk di tengah-tengah cahaya. Hadapi cahaya dan renungkan. Aku baru saja pindah. Saya mendengar dia berkata, "Saya mencoba mencari tahu apa yang harus saya lakukan dengan Anda." Ketika pria itu menoleh, saya baru saja melihat wajah orang lain dengan baik. Pria itu memiliki 3 bekas luka yang menggantung secara diagonal di wajahnya. Hampir separuh wajahnya hancur. Pria itu menatap saya dan berkata, "Nama Anda Libro. Ini adalah putra Li Chunfeng. Nama saya Kuemo. Dia adalah senior Li Chunfeng. Akulah orang yang disuruh ayahmu untuk kamu cari." Reaksi pertama saya adalah tidak langsung menghampiri dan menelepon seseorang. Sebaliknya, dia diam-diam mundur beberapa langkah. Pria ini tidak mungkin datang pada waktu yang lebih tepat. Kuemo sepertinya tidak menyadari reaksi saya. Saya berpikir sendiri, haruskah aku membunuhmu? Tetapi hidup Anda belum berakhir. Hidup ini masih. Jika Anda bukan putra Li Chunfeng, saya tidak akan ragu untuk membunuhmu. Tapi Anda tetap harus memanggil saya Master. Jadi saya berada dalam situasi sulit. Saya memandang Kuemo dengan tenang, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sejak aku memakan relik Raja Hantu kemarin, setelah bangun dari koma, sepertinya saya telah banyak berubah. Setidaknya saya tidak terlalu takut akan hidup dan mati. Sumo mengeluarkan sebuah koin besar. Itu dilemparkan ke arah saya. Aku akan membunuhmu atau tidak atas kebijaksanaan Tuhan. Anda dapat memilih antara pro dan kontra. Membuang uang untuk diri sendiri. Hidup dan mati memiliki takdirnya masing-masing. Saya mengangkat kaki saya dan menendang uang besar di lantai. "Apakah Anda senior ayah saya?" Kedatangan Sumo terasa aneh. Kemunculannya bahkan lebih kebetulan daripada orang yang mengejar saya kemarin. Setidaknya ayah saya memperingatkan saya. Sesuatu akan datang mencariku. Tidak dikatakan bahwa kakek saya bisa datang kepada saya. Saya tumbuh dengan itu. Ayah saya tidak pernah mengatakan kepada saya bahwa saya memiliki seorang kakek. Jika ayah saya tidak memiliki masalah dengannya, mengapa mereka tidak pernah pergi bersama satu sama lain? Dia bahkan tidak mengatakan apa-apa tentangnya. Mengambil langkah mundur. Bahkan jika tidak ada konflik antara ayah dan kakek saya juga belum pernah melihat ada yang habis di sisi lain. Mengaku sebagai senior ayah saya. Kuemo menatapku. "Kau ikut denganku, atau aku akan membunuhmu sekarang." Kuemo selesai. Dia berjalan keluar dari kuil tanpa menoleh ke belakang. Saya sedikit ragu-ragu. Dia berada tepat di belakang Tramel, menuju ke terowongan. Tramel masuk ke dalam terowongan. Saya hanya akan mengatakannya lagi. "Apakah Anda berani mengikuti saya ke dalam terowongan?" Saya sedikit ragu-ragu. "Atau apakah kita saling mengikuti satu sama lain?" Kuemer berkata sambil berjalan. "Terowongan ini sebenarnya adalah titik di mana Yin dan Yang bertemu. Anda bisa berjalan di atas hantu. Berhati-hatilah saat Anda berjalan. Jangan menabrak teman Anda yang menghindari sinar matahari." Saat Kuemo berbicara, tanpa sadar saya melirik ke samping saya. Untung saja saya tidak memiliki apapun di sekitar saya. Namun Kuemo berkata, "Lihatlah ke belakang." Saya berbalik pada awalnya. Namun ia melihat sesosok tubuh yang berjongkok di pintu masuk terowongan. "Tahan dirimu." Dia mengendus puntung rokok yang dibuang oleh pengemudi dari dalam mobil. Ketika saya berbalik, sepertinya dia tahu bahwa saya sedang menatapnya. Tiba-tiba dia menatap saya. "Hei, tersenyumlah dan menghilanglah." Saya belum pulih dari keterkejutan. Lalu aku mendengar Kuemo berkata, "Anda adalah salah satu dari mereka sekarang." Saya melihat mereka kemanapun saya pergi. Bukanlah hal yang baik jika orang bisa melihat hantu, karena hantu meminta bantuan. Bila tidak, mereka mungkin akan mengejar Anda. Kuemo baru saja selesai berbicara. Pria yang berjongkok di pintu masuk terowongan. Hal itu muncul begitu saja dari diri saya. "Kau punya rokok, adik kecil? Beri aku satu." "Letakkan saja titik Anda di tanah." Saya buru-buru mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya lalu
meletakkannya di lantai. Pria yang satunya lagi mengambil beberapa isapan keras. Dia mengatakan ada seseorang di saluran pembuangan di depan. Jaga diri Anda sendiri. Saya melihat ke arah jari pria itu. Memang ada saluran air yang menghitam di sana. Masih ada rasa dingin di sisi sumur. Sekilas, sepertinya ada seseorang yang terjebak di dalam sumur. Bernapaslah perlahan. Kwemer melangkah menuju sumur. Berbicara tentang hantu yang memohon bantuan Anda. Anda akan dibayar dalam jumlah tertentu. Anda memberi hantu itu sebatang rokok. Dia baru saja memberi tahu Anda. Hati-hati dengan sumur. Semakin banyak yang diminta hantu untuk Anda lakukan, semakin banyak Anda dibayar, semakin banyak Anda dibayar. Apakah Anda ingin mencobanya? Apa yang akan diberikan oleh hantu di bawah sumur? Mungkin dia akan membantumu membunuhku. Saya mengambil langkah tentatif ke depan. Sudah kembali. Kwemo menatap saya dengan senyuman di wajahnya. Dia bilang dia takut untuk pergi. Masih tidak ingin berurusan dengan hantu. Saya menggelengkan kepala sedikit. Jika hantu diselokan bisa membunuh Anda, saya yakin saya tidak bisa melakukan apa yang dia minta, dan dia tidak bisa membunuhmu. Jika tidak, Anda tidak akan berdiri di samping saluran pembuangan. Itu cukup cerdas. Kwemo berbelok ke arah sisi terowongan. Saya berada tepat di belakangnya. Saat saya berjalan melewati sumur, terdengar juga suara tangisan seorang wanita dari belakangnya. Anda dapat menemui saya ketika Anda kembali. Hanya Anda yang dapat membantu saya. Aku mati dengan baik. Tidak ada yang melakukan apapun untuk saya. Tolong bantu aku. Tangisan wanita itu terdengar memilukan. Tetapi saya tetap menundukkan kepala dan mengikuti petunjuk Kwemo. Keluar dari terowongan. Saya akan keluar dari terowongan. Wanita itu berteriak, Anda tidak bisa membantu saya sekarang. Dapatkah Anda membantu saya di masa mendatang? Hanya Anda yang bisa melihat saya. Tidak ada yang bisa membantu saya selain Anda. Saya sedikit ragu-ragu. Kemudian saya meningkatkan kecepatan lagi. Wanita itu berteriak, Anda bahkan tidak akan memberi saya janji. Anda adalah bajingan tak berperasaan. Aku yakin kau akan mati dengan cara yang mengerikan. Anda tunggu sampai Anda melewati jalan ini lagi. Aku akan membunuhmu. Saya menoleh untuk melihat ke bawah terowongan. Yang saya lihat adalah sepasang mata yang penuh dengan racun. Tapi Sumo tertawa pada saat ini. Apakah Anda ingin membunuhnya? Anda mengenal diri Anda sendiri dengan sangat baik. Saya tahu persis apa yang bisa saya lakukan, apa yang tidak bisa dilakukan. Dan saya tahu jika saya berada dalam posisi untuk membuat janji. Saya tidak cukup bodoh untuk menunjukkan sikap ksatria. Katakan padaku jika kau ingin membunuhnya atau tidak. Sejujurnya, saya pikir saya mengatakan yang sebenarnya. Saya bisa melihat hantu, tapi tidak ada cara untuk menolongnya. Saya tidak tahu apakah saya akan hidup sampai hari ini. Dan siapakah dia yang bisa membuat janji? Hantu itu mencoba membunuh saya tanpa bertanya. Itu membuat saya marah. Sumo mencibir. Berbaliklah dan ikutlah denganku. Jika Anda berada 10 meter di belakang, aku akan membunuhmu. Sumo maju selangkah setelah selesai berbicara. Langkah Sumo yang tampak biasa saja, tapi jaraknya lebih dari 5 meter. Saat dia mengambil langkah kedua, ini pasti akan melempar saya sejauh 10 meter. Saya berada di sana saat dia belum mendarat. Pukulan, dia tepat berada di ekornya. Hanya itu yang saya ketahui pada saat itu. Aku tidak mengikutinya. Dia pasti akan mati di tangannya. Ikuti dia. Mungkin masih ada kesempatan untuk melarikan diri. Kwemo, yang berjalan di depan saya, mendengar saya mengikutinya, memberikan tawa. Tingkatkan saja kecepatannya. Saya berlari sepanjang jalan. Ikuti petunjuk satu sama lain. Jangan pernah biarkan diriku. Tinggalkan batas-batas sisi lain. Saya bahkan tidak bisa memikirkannya. Mengapa Anda berlari begitu cepat? Dan Kwemo membawaku pulang. Kwemo berjalan hingga sampai di pintu masuk desa saya. Itu berhenti begitu saja, mengangkat tangannya dan meraih sebuah batu di sisi jalan. Sebuah batu setinggi manusia. Ini seperti tahu di bawah tangannya. Ini adalah sebuah lubang di tanah. Cengkeraman Kwemo pada batu secara alami mengencang. Batu-batu di tangannya bagaikan pasir halus dari sungai. Benda itu jatuh melalui jari-jarinya. Kwemo berkata dengan lemah, kami hampir sampai di rumahmu. Anda dapat mencoba menelepon untuk meminta bantuan. Jika seseorang datang untuk menyelamatkan Anda bisa keluar selagi masih bisa. Sebelum saya sampai di depan pintu Anda memiliki banyak peluang. Sumo berbalik dan meraih tangan saya saat dia berbicara, menarik saya ke arah rumah. Sumo menyeret saya ke pintu. Ini hanya sebuah tamparan di pintu depan rumah saya. Bautnya baru saja patah. Gerbang yang terbuat dari besi perlahan-lahan terbuka. Saya melihat rumah saya sendiri. Saya hampir menangis. Pintu yang biasa dibanting. Ayah saya akan keluar dan menjemput saya. Bautnya rusak. Saya juga belum melihat ayah saya keluar. Di mana dia? Kwemo memudar ke ayahmu. Saya tidak bisa diganggu untuk melihat Kwemo. Saya berlari menuju rumah. Saya sudah berkeliling rumah dan berlari ke kubangan air di bagian belakang halaman. Genangan air sudah kosong sekarang. Yang tersisa hanyalah sebuah lubang besar dan dingin. Saya meluncur ke sisi lubang. Saat itulah saya melihat gerbang besi yang menempel di dinding batu. Di balik gerbang, ini hanya sebuah gua seluas sekitar 10 meter persegi. Lubang tersebut kosong, kecuali liontin yang biasanya dikenakan ayah saya
di lehernya. Tidak ada jejak yang tersisa. Saya sudah beberapa kali berada di sekitar lubang itu. Air mata akhirnya mengalir. Ayah saya selalu menghargai liontin itu. Mereka bahkan tidak mengizinkan saya menyentuhnya. Sekarang, liontin sudah berada di dalam lubang, dan dia tidak tahu yang mana. Sesuatu pasti telah terjadi pada ayah saya. Saya sampai kehabisan kata-kata. Kuemo berteriak dari atas genangan air. Apakah Anda akan tinggal di dalam lubang? Itu belum datang. Aku akan mengeringkan air mataku. Dia memanjat naik dari dasar lubang dengan tangan dan lututnya. Namun Kuemo berkata dengan perlahan bahwa saya adalah musuhmu. Tapi kau tidak mampu membunuhku. Saya memberikan dua jalan keluar. Pertama, ikuti saya dan pelajari kungfu saya. Dan kemudian dia akan berbalik dan membunuhku. Cara kedua adalah aku akan membunuhmu sekarang juga. Aku akan membiarkanmu bergabung dengan Li Chunfeng. Mana yang Anda pilih? Aku mengertakkan gigi dan berkata aku akan membunuhmu. Senang rasanya bisa pergi ke Mordor. Dia mencoba membalas dendam. Anda harus bertahan hidup terlebih dahulu. Hantu yang mencarimu belum pergi. Dia akan kembali untuk Anda dalam 3 hari. Anda akan tinggal di rumah itu selama 3 hari. Tidak mati setelah 3 hari. Anda berpikir tentang balas dendam. Kuemo mengambil 2 langkah ke depan. Li Chunfeng mencoba menyelamatkan Anda. Meninggalkan banyak barang di rumah. Orang-orang terdekat Anda akan meninggalkan Anda dengan kehidupan yang paling berarti. Ini juga akan meninggalkan Anda dengan misteri terbesar dari semuanya. Bisakah Anda bertahan? Tergantung pada seberapa pintar Anda. Di dunia kita, orang bodoh tidak memiliki bisnis yang hidup. Kuemo telah selesai berbicara. Mereka sudah pergi. Naluri pertama saya adalah berlari. Tapi saya bahkan belum mengambil langkah. Orang-orang berhenti begitu saja. Kuemo tidak akan membiarkan saya keluar dari rumah ini. Dia pasti menungguku di suatu tempat. Selain itu, saya melarikan diri ke tempat yang asing. Kamu masih bisa menghindari hantu yang mencariku. Tapi saya benar-benar tidak tahu berapa banyak rahasia yang disimpan ayah saya di rumah. Sumeru mengatakan, orang-orang terdekat saya akan membuat saya paling bingung. Dia meminta saya untuk memecahkan rahasia yang disembunyikan ayah saya di dalam rumah. Saya mulai berusaha keras untuk mengingat detail kehidupan ayah saya. Pertanyaan-pertanyaan yang jelas dan tidak begitu jelas di masa lalu. Satu persatu, mereka muncul di benak saya. Saya mulai dengan berita yang dilihat ayah di awal. Mulai memeriksa. Jadi saya akan menyalakan komputer dan mencarinya. Saya tidak berpikir panjang. Baru saja membukanya. Saya melihatnya di atas meja. Menempatkan dokumen yang rusak dan menakjubkan. Dan ketika Anda melihat surat ini, hal ini mungkin sudah terjadi. Ada sesuatu yang tidak ingin saya ceritakan kepada Anda. Tapi saya tidak akan mengatakannya. Dan tidak ada yang bisa memberitahu Anda. Saya satu-satunya orang di dunia yang mengetahui rahasia Anda. Anda selalu bertanya-tanya mengapa saya memberi Anda ketat. Anda pasti pernah mendengar seseorang mengatakan itu. Beri nama anak Anda. Tidak ada hantu atau kata-kata yang berhubungan dengan hantu. Kata-kata itu terlalu menyeramkan. Bukan berarti orang-orang dengan takdir khusus tidak bisa menangani hantu. Tetapi Anda adalah orang yang memiliki takdir istimewa. Anda ditakdirkan untuk mengalami nasib buruk selama 1000 tahun. Saya tidak melihat titik dari takdir yang membunuh. Kita harus terus maju. Ayah saya menulis dalam suratnya bahwa ketika Anda lahir, kakakku bilang dia akan membunuhmu. Dia berpikir bahwa takdir Anda terlalu gelap. Anda akan menjadi hantu. Hal ini membuat dunia menjadi berantakan. Membunuh Anda berarti menyelamatkan nyawa. Saya mencoba menyelamatkan hidup Anda. Dia mengkhianati tuannya. Saya akan membawa Anda ke tempat pengasingan di sini. Itu karena saya melihat ke langit, tubuh yang ditekan. Saya membalikkan sistem Feng Shui. Berikan rambut dan kuku Anda kepada ayam, hanya untuk mengambil nyawa Anda, ditransfer ke tubuh. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengubah hidup Anda. Biarkan Anda hidup bahagia selamanya. Sayangnya, rencana Tuhan tidak sebaik rencana kita. Saya tidak menyangka Blood Moon akan tiba-tiba menjadi kenyataan tanpa peringatan. Aku seorang penyihir, tapi saya tidak mengandalkan Blood Moon. Saya tidak terlalu ahli dalam pekerjaan saya. Saya harus menebus kesalahan saya. Aku akan membiarkanmu lari. Ini untuk memberi Anda kesempatan untuk hidup. Kalimat tentang zombie yang menyerap napas Anda sepanjang waktu. Selama Anda berada di, dia pasti akan menemukan Anda. Kau sudah kembali sekarang. Itu berarti kakak saya sedang mencari Anda. Kakakku tidak peduli apakah kamu hidup atau mati. Dibandingkan dengan zombie itu, dia lebih suka membunuhmu. Jadi, Anda harus berhati-hati. Jika saya menghitung dengan benar, kakakku akan meninggalkanmu di rumah. Aku akan membiarkanmu pergi ke Hidden Edo. Keluarlah dan bersamanya. Anda meninggalkan tubuh itu sendirian. Aku meninggalkanmu cara untuk melarikan diri di rumah. Tapi saya tidak bisa menuliskannya di sini. Karena ketika Anda membaca pesan saya, ada seseorang yang mengawasi Anda juga. Temukan cara untuk melarikan diri sendiri. Melarikan diri dari saudaraku dan vampir. Ketika saya membaca surat ini, tiba-tiba saja ada hawa dingin di belakang saya. Rasanya seperti ada seseorang di belakang saya. Tangan saya di atas meja komputer. Secara diam-diam mundur sedikit ke belakang. Meraih keyboard dan menghantamkannya ke punggungnya. Saya pun membanting keyboard di tangan saya ke kursi. Touch keyboard berterbangan kemana
kemana-mana. Punggung saya kosong. Saya memegang keyboard yang patah menjadi dua. Butuh waktu setengah hari untuk menenangkan diri. Pesan itu mengatakan bahwa ayah saya meninggalkan jalan keluar. Di manakah solusinya? Mengapa Anda tidak memberi saya petunjuk? Saya sudah memikirkannya. Tiba-tiba saya teringat belati yang diberikan ayah saya. Saya pikir belati itu sepasang. Seingat saya, dia membantu saya. Ada satu lagi di rumahnya. Saya sudah menggali beberapa waktu. Saat itulah saya mengambil belati dari balik rak buku. Saya mengambil belati dan berlari kembali ke rumah saya. Ayah saya meninggalkan jalan keluar. Saya yakin itu adalah tempat yang tidak menarik dan mudah bagi saya untuk melarikan diri. Saya sudah memikirkannya. Satu-satunya hal yang aneh tentang rumah saya, mungkin hanya di rumah saya saja. Rumah saya memiliki jendela belakang. Jendela itu terbuka sampai ke dinding halaman. Jarak antara jendela dan dinding kurang dari setengah meter. Jendela-jendela di sebelah kiri dan kanan dibuat oleh ayah saya. Ini seperti jalan buntu dari jendela. Aku sudah dewasa. Jendela itu sudah terbuka 2 kali. Biasanya jendela itu ditutupi dengan lukisan tahun baru. Bahkan jika seseorang datang ke rumah saya, yang saya lihat hanyalah gambar di dinding. Saya tidak bisa melihat jendela di belakang. Bahkan saya mengganti buku tahunan saya ketika ayah saya melakukannya. Saya pernah melihatnya sekali sebelumnya. Saya bertanya kepada ayah saya untuk apa jendela itu. Dia mengatakan itu untuk melarikan diri jika terjadi gempa bumi atau kebakaran atau semacamnya. Anda tinggal membuka jendela dan lari keluar. Saya bergegas masuk ke dalam rumah. Sobeklah lukisan malam tahun baru dalam beberapa kali percobaan. Dorong jendela keluar. Namun ia bertemu dengan sosok di luar. Itu adalah ayah saya yang berdiri di luar jendela. Wajah ayah saya setengah tertutup lumpur. Wajahnya berlumuran lumpur dengan darah. Dan kedua matanya merah. Jangan bersuara. Aku akan membawamu. Ulurkan tanganmu. Saya memiliki keberanian untuk mengangkat tangan. Dia memegang pergelangan tangan kiri saya. Bawa ke depan. Saya terjatuh ke arah jendela. Saat saya meletakkan lutut saya di langkang jendela. Cabut belati dari tubuh Anda. Aku menikamnya. Belati sepanjang 7 inci itu ditancapkan ke dada lawan. Orang lain mengelim dan mengayunkan. Mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan kanan saya. Saya mencoba yang terbaik untuk keluar dari sini. Pisau belati tidak bekerja dengan baik. Inilah akhirnya. Yang bisa saya lakukan hanyalah melihat saat dia menyeret saya ke jendela. Ketika saya sudah setengah jalan keluar jendela, tiba-tiba ada beban di pundaknya. Terdengar suara guntur yang keras di telinganya. Ketika saya melihat pemandangan di depan saya lagi, dinding di seberang jendela sudah ada tambahan. Ini seperti tanda manusia yang dibakar oleh api. Saya tidak tahu kapan akhir dari lagu itu keluar. Menyeretku ke samping. Dirinya berkata kepada sosok itu, "Kembalilah dan beritahu tuanmu. Aku akan mengambil nyawa Liper. Tak satu pun dari kalian yang dapat mengambilnya dariku." Sosok itu mengeluarkan suara seperti hantu yang sedang menangis. "Beraninya kau merampok tuanku dari pria yang dia inginkan. Kau pikir kau akan hidup terlalu lama? Biarkan tuanmu berbicara padaku. Jika Anda tidak ingin membawa pesan tersebut, maka Anda harus meninggalkan kehidupan Anda." Li, sosok manusia dan suara kekuatan tiba. Idiom fix. Seluruh dunia ada di bawah kaki seseorang. Cepat atau lambat tuanku harus menemukannya. Mari kita lihat apakah Anda bisa mempertahankannya. Bangun. Tramel menjemputku. Berjalan keluar dari pintu depan. Aku sudah setengah jalan keluar dari pintu sebelum aku mengatakan, "Bagaimana Anda tahu bahwa itu bukan ayah Anda di luar jendela?" Ayah saya sangat terburu-buru saat mengusir saya. Saya yakin saya tidak akan punya waktu untuk meninggalkan surat untuk saya. Surat itu seharusnya ditulis oleh hantu. Saya pikir dia takut padamu. Itu sebabnya dia memintaku untuk menemukan cara untuk melarikan diri. Jika aku lari darimu, aku akan mati. Aku tidak pernah membiarkanmu melihatku. Bagaimana kau tahu aku akan mengejarmu? Jika saya tidak menolong diri saya sendiri, saya akan mati. Jadi saya harus bersembunyi. Sumo memberikan pernyataan dan berkata, "Apa pendapat Anda tentang isi surat itu?" Saya kira ada kebenaran dan ada kebohongan. Saya pikir di sana dikatakan bahwa ayah saya akan mengubah hidup saya. Memang benar, tapi saya benar-benar seorang guru. Anda lebih dari sekadar perintah guru. Anda adalah seorang pria yang bahkan tidak tahu berapa lama dia akan hidup. Tidak perlu banyak tahu. Anda dapat memikirkan hal lain saat Anda masih hidup. Li Chunfeng harus mencari dewa hantu. Saya akan menjadi pengganti Anda. Hantu yang mengejar Anda hanyalah pelayan para dewa. Anda berhubungan dengan roh-roh. Dia akan datang untuk Anda. Anda sebaiknya memikirkan bagaimana Anda akan hidup. Li Chunfeng, si bodoh, memiliki seorang putra. Apa yang tidak disukai dari ayah? Sumo mengumpat dan menolak untuk berbicara lagi. Dia terus menuntun saya ke dalam hutan yang dalam. Dia berhenti di depan sebuah kuburan yang sepi. Saya menampar batu nisan itu 3 kali berturut-turut di atas kuburan yang penuh dengan rumput liar. Tak lama kemudian, muncullah sebuah lubang yang menganga. Sepasang tangan putih yang mengerikan seperti mengangkat selimut, mengangkat kuburan dari bawah ke atas. Duduk dari kubur. Ini adalah manusia kertas. Saya mundur beberapa langkah sebelum duduk. Wajah manusia kertas itu tidak lain adalah mata. Hanya fitur yang dicat. Satu-satunya mata yang nyata adalah hal yang paling
menakutkan tentang dirinya. Itu adalah sepasang mata yang masih hidup yang sedang dicungkil. Ini tertanam di wajah manusia kertas. Kuemo berkata kepada saya, lepaskan pakaian Anda dan berikan kepadanya. Saya melakukan apa yang dikatakan Kuemo, saling melempar pakaian satu sama lain. Setelah pria kertas mengenakan pakaian saya dan mengedipkan mata padaku, Kumo tertawa dingin dan berkata, kamu benar-benar bodoh. Kau tahu aku akan membunuhmu dan lakukan apa yang saya katakan. Manusia kertas mengenakan pakaian Anda. Itu sudah tercemar oleh popularitas Anda. Kemanapun Anda pergi, dia akan menemukanmu. Ada 9 hantu di dalam figur kertas ini. Masing-masing dari 9 orang ini sangat kejam. Li, orang yang ganas dan menjijikan. Idiom, orang yang jahat. Anda harus membunuhnya 9 kali untuk mengeluarkannya dari penderitaan. Setelah kau membunuhnya 9 kali, dia akan meninggalkan Anda sendirian. Jika kurang dari sekali, kalian semua akan mati. Aku akan mulai mengajarimu kungfu sekarang. Sebulan kemudian dia mulai berburu. Anda bisa lolos begitu saja. Saya akan mengajari Anda selama 1 bulan lagi. Anda tidak bisa bersembunyi dari saya. Makam ini adalah milik Anda. Kuemo mengatakan bahwa manusia kertas bisa membunuh saya 9 kali. Aku tidak bercanda. Pertama kali saya bertarung dengan manusia kertas, dia menguburnya hidup-hidup di dalam kuburnya. Tidak sadar, waktu itu Kuemo mengatakan kepada saya, Anda tidak bisa mengalahkannya. Kita harus menemukan cara untuk mengelabuinya. Ketika Anda tidak memiliki kekuatan, Anda melawan kekuatan. Ini adalah tugas yang bodoh. Saya telah memikirkan kalimat ini selama sebulan penuh. Kedua kalinya kami bertarung. Manusia kertas itu memang masuk ke dalam perangkap saya. Ternyata jebakan saya tidak berhasil menangkapnya. Tapi dia didorong menuruni bukit oleh manusia kertas. Dia muntah darah di tempat. Kuemo menggendong saya naik dari dasar gunung selangkah demi selangkah. Saya baru saja mendapatkan hidup saya kembali. Dan kemudian dia mengatakan sesuatu kepada saya. Apa yang mereka katakan? Anda percaya pada apapun yang Anda inginkan. Cepat atau lambat, mereka akan dimainkan. Anda benar jika ingin bertarung. Tetapi Anda harus memperkirakan kekuatan lawan Anda. Kalau tidak, Anda hanya badut di mata orang lain. Tidak peduli bagaimana Anda menari. Itu semua hanya lelucon. Pikirkan tentang hal ini. Anda akan hidup 7 kali lagi. Bulan di mana saya baru saja pulih dari cedera. Hampir setiap hari, tukang koran itu datang menemui saya untuk mengejek saya. Awalnya saya mengumpat mereka. Seiring berjalannya waktu, saya mulai berbicara dengannya. Saat itulah saya menyadari bahwa saya sedang diusir. Hantu di dalam manusia kertas. Ini adalah 9 generasi gangster yang berbeda. Masing-masing dari mereka licik seperti hantu, ganas dan tanpa ampun. Setiap orang memiliki cara mereka sendiri dalam memandang sesuatu. Trik yang saya temukan, di mata mereka, itu lebih buruk daripada kebohongan seorang anak kecil. Saya bahkan tidak memiliki keunggulan dalam pertarungan kekuatan dan kemauan. Dia mulai mencoba berkomunikasi dengan hantu pada manusia kertas. Secara bertahap, kami menemukan bahwa 9 pencuri hutan. Setiap orang memiliki kisahnya masing-masing. Tidak lebih dari, tidak ada yang pernah berada di dalam kepala mereka. Saya menghabiskan 1 bulan berteman dengan 9 hantu. Namun untuk ketiga kalinya saya melawan mereka. Namun, manusia kertas itu membuangnya ke sungai tanpa ampun. Setelah pingsan, barulah dia dipancing oleh Remo. Kuemo mencibir padaku. Anda merasa seperti berteman dengan mereka. Jadi mereka tidak akan membunuhmu? Ada banyak jenis teman. Jangan berpikir bahwa Anda tidak akan dibunuh hanya karena Anda seorang teman. Terutama jika Anda menyentuh minat mereka. Bukan hal yang aneh jika teman-teman saling berbalik melawan satu sama lain. Pikirkan tentang hal ini. Saya telah memikirkannya cukup lama dan saya menyadari satu hal. Ke-9 gangster tersebut memperkenalkan diri kepada saya. Tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang penguasaannya. Mereka berjaga-jaga terhadap saya. Selain itu, ini, dan saya menemukan sesuatu yang lebih menarik lagi. Jadi, ada masalah di antara mereka bersembilan juga. Mereka saling memandang rendah satu sama lain. Sejak saat itu, saya hanya akan mulai mengerjakan trik 9 pria. Gunakan keahlian si anak tertua untuk mengalahkan si anak bungsu. Dan kemudian saya akan menghajar orang tua itu dengan keterampilan orang tua itu. Begitulah cara kami lolos dari mereka berkali-kali. Kecuali saat Kuemo mengajari saya kungfu. Dia jarang berbicara dengan saya. Terkadang Anda pergi berhari-hari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun saya merasa bahwa dia bukanlah musuh saya. Dia memperlakukan saya seperti seorang guru yang tidak pernah tersenyum, tenang dan tegas, tetapi tidak pernah tertutup. Tetapi saya juga menemukan bahwa Kuemo sedang membuat patung kayu sementara saya berlatih kayu di akhir lagu. Orang-orang melakukan pekerjaan yang sangat baik, bahkan hingga ke setiap sendi. Baru setelah dia menyelesaikan 9 orang kayu, dia memberitahu, itu adalah seorang pria yang mengalahkan Anda. Sekarang 9 orang melawan Anda. Saya telah tertipu oleh Kuemo lagi. 9 ekor burung pelatuk mengejar saya malam itu. Bahkan tidak sampai 1 jam, saya dipaksa masuk ke dalam gua. Kali ini si manusia kayu benar-benar melakukannya. Anda membakar sebuah lubang. Api benar-benar menutup lubang. Saya terjebak di dalam sana dan tidak bisa keluar
keluar. Ketika pengusiran setan datang, batu-batu di pintu masuk gua telah terbakar merah oleh api. Saya tersedak oleh asap di dalam gua. Ketika Kuemo mengulurkan tangan dan mencoba mengendus saya, tiba-tiba kedua matanya menahan jarum baja dari bagian bawah lidahnya. Dengan seteguk ci, dia menyemprotkan jarum ke tenggorokan Kuemo. Kuemo melambaikan tangannya dan menangkap jarum baja itu dengan dua jari. Namun ujung jarum tersebut memunculkan bercak darah di alisnya. Saya tersenyum dan menatap Kuemo. Katanya, aku menang. Tidak diragukan lagi, aku masih hidup. Dan si pemabuk masih hidup. Kapan kau akan membunuh kami? Lalu kita bisa turun gunung. Sumo berdiri dan berbalik ke arah pintu masuk gua. Sebaliknya, saya berbicara di belakangnya. Apakah ada gunanya permainan ini? Membunuh selalu menjadi permainan yang paling menyenangkan. Bunuh kami jika kalian ingin hidup, atau aku akan membunuhmu. Kumo selesai berbicara dan berjalan keluar dari gua dengan langkah besar. Setelah hari itu, Kuemo dan yang lainnya tampaknya benar-benar telah berpaling dari saya. Semakin lama semakin sulit. Itu hampir membunuh saya beberapa kali. Secara ajaib saya berada di jalur mereka. Ia masih hidup. Sampai suatu hari, saya memasang perangkap dan menunggu Kuemo datang ke rumah saya. 9 dalam alkohol. Tetapi, ia menampakkan diri kepada saya dalam bentuk hantu. Itu adalah pertama kalinya saya melihatnya apa adanya. Jauh berdiri di tepi jebakan saya. Dia bilang kita akan pergi bersama masterku. Anda dapat berhenti selama beberapa hari. Reaksi pertama saya adalah bahwa Kuemo sedang melakukan aksi lain. Tapi jauh pergi tanpa menoleh ke belakang. Yang tidak saya duga adalah jauh tiba-tiba berlari kembali. Dia mengatakan jika kami tidak kembali dalam 3 bulan, Anda hanya perlu turun gunung sendiri. Saya terpaksa mengatakan bahwa Anda tidak bisa menyalahkan guruku. Dia tidak melakukan hal itu kepada Anda. Anda tidak bisa menjadi pemain top dalam waktu singkat. Guruku berusaha membuat Anda membencinya. Saya tidak bisa mengatakan apapun tentang masterku. Singkatnya, masterku adalah orang yang penuh cinta. Apa yang kau maksud dengan ini? Apakah Anda mencoba meledakkan saya lagi? Saya memikirkan tipu daya hutan. Namun saya tidak menyangka Kuemo akan benar-benar pergi. Setelah saya tinggal sendirian di pegunungan untuk sementara waktu, saya mulai mengkhawatirkan Kuemo. Rasanya seperti mengkhawatirkan ayah saya. Saya telah menunggu di pegunungan selama 2 bulan. Akhirnya aku mendapatkan Kuemo kembali. Kuemo kembali. Dan si pemabuk tidak tahu apa yang dia lakukan. Saya dapat melihat bahwa Kuemo mengalami cedera serius ketika saya menang di sisi Kuemo. Tapi dia bicara duluan. Aku terluka parah. Sebaiknya kau bunuh aku sebelum aku sembuh. Atau Anda tidak memiliki kesempatan. Saya sangat jauh dari Kuemo. Saya masih bisa mencium bau darahnya. Saya tidak mengerti sorot mata Kuemo. Mengapa dengan sedikit mencela diri sendiri dan sentuhan kepahitan. Tapi Kuemo bahkan tidak memberi saya kesempatan untuk berbicara. Saya kembali ke rumah saya. Saya bisa mendengarnya dengan jelas. Terdengar suara gedebuk dari dalam rumah saat seseorang terjatuh. Cedera serius yang dialami Kuemo tidak pernah dipalsukan. Dia tidak ingin saya berada di dekatnya. Memang benar juga. Saya sengaja menyiapkan formasi kerudung di pintu. Kuemo tidak mengizinkan saya masuk. Saya akan meninggalkan ubi dan nasi di depan pintu. Setiap hari, Kuemo tidak menyentuh benda-benda itu pada awalnya. 3 hari kemudian, dia mengambil ubi tersebut. Butuh waktu 5 hari untuk memindahkan makanan tersebut. Kuemo dan saya selalu memiliki pemahaman ini. Hingga setengah bulan kemudian, Kuemo baru saja keluar dari rumah, turun gunung sendirian. Ketika dia kembali, membawa pulang sebotol anggur. Saya bahkan telah membuat beberapa hidangan sederhana. Makanan dan minuman sudah siap. Dia baru saja memanggil saya kepadanya, menuangkan minuman untukku. Minum ini, takdir kita sudah berakhir. Saya sudah memikirkannya. Saya tidak percaya saya tidak tahu harus memanggil satu sama lain. Dan kemudian dia berkata, apakah Anda ayah saya atau bukan? Kuemo tersenyum. Anda tidak perlu terobsesi dengan hal-hal ini. Tidak masalah apakah itu benar atau tidak. Anda bisa memanggil saya Kuemo. Hari itu adalah hari di mana Kuemo paling banyak berbicara dengan saya. Sejujurnya, saat pertama kali bertemu dengan Anda, aku benar-benar akan membunuhmu. Dan kemudian, setelah saya mencoba untuk membawa Anda sampai ke rumah, tiba-tiba berubah pikiran. Saya pikir Anda adalah tangkapan yang bagus. Sayang sekali untuk membunuh mereka. Itulah mengapa saya membuat perjanjian dengan Anda. Tidak ada yang bisa saya ajarkan kepada Anda sekarang. Menempatkan Anda di hutan. Ini adalah mahakarya kelas 1. Saatnya bagi saya untuk pergi dan melakukan sesuatu untuk diri saya sendiri. Jika kau ingin membunuhku, hari ini adalah kesempatan terakhir. Saya memegang gelas saya dan berkata, di mana ayahku? Saya selalu merasa bahwa Kuemo tahu di mana ayah saya berada. Anda harus mencari tahu sendiri. Terserah kepada Tuhan apakah kita akan bertemu dengannya atau tidak. Terserah Anda. Aku tersenyum. Kuemo memberi tahu Anda, ayahku belum mati. Kuemo menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Saya sudah bilang untuk menggunakan uang Anda sendiri. Sekarang saya harus membuat Anda memilih lagi. Saya meminta Anda untuk memilih apakah Anda ingin membantu manusia atau
atau hantu. Murid yang melangkah keluar dari sisiku. Ada dua cara yang bisa dilakukan. Seorang pria yang berspesialisasi dalam membantu orang membunuh hantu. Seseorang membantu hantu membunuh orang. Tergantung bagaimana Anda. Aku bertanya dengan ragu-ragu. Yang mana yang Anda pilih? Saya memilih keduanya. Mengikuti keinginan hati seseorang. Sumo tertawa dan berkata, ini semua adalah bisnis. Ini bukan tentang uang yang Anda hasilkan. Tetapi Anda harus memilih. Kau memakan relik Raja Hantu. Ini seperti mendorong diri Anda sendiri ke dunia bawah. Jadi, Anda harus memilih apakah Anda ingin dekat dengan manusia atau hantu. Saya ragu-ragu dan berkata, semua terserah Tuhan. Sumo memandang. Dia berkata, ketika aku menunjukkan kepadamu kehendak surga, tidakkah Anda melihat bahwa Anda telah mendapatkan sesuatu sekarang? Sekarang terserah Tuhan. Saya tertawa kecil, merasakan sejumlah besar uang dari tubuhnya. Letakkan jari Anda di tepi uang dan jentikkan ke udara. Ini adalah jenis yang Anda inginkan sejak awal. Kuemo dan saya tidak menonton Big Money in the Sky sampai koin jatuh di atas meja. Kami berdua melihat uang di atas meja. Uang besar kembali. Ada sedikit darah di dalam lubang uang. Sumo tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ini bukan sebuah pengulangan. Ketika Sumo ingin meraih uang banyak, sebaliknya, saya menembak dan mematahkan pergelangan tangan lawan saya. Kehendak Tuhan adalah kehendak Tuhan. Sumo menatap saya selama setengah hari, hanya menghela napas. Ayahmu sudah berusaha mengubah nasibmu, diri Anda sendiri. Tetapi Anda harus mendorong diri Anda sendiri menuju tujuan awal Anda. Saat itu, Tuhan tidak membiarkannya berubah. Kali ini Anda yang tidak ingin berubah. Uang besar yang Anda hamburkan tidak hanya diarahkan ke cakra yin, tapi juga ke cakra yang ada darah di atasnya. Ini adalah hal terakhir yang ayah Anda ingin Anda lakukan. Mari kita mulai dari awal. Kehendak Tuhan telah terjadi. Mengapa memaksa? Saya mengatakannya ketika saya mengeluarkan uang besar. Semua terserah Tuhan. Penyihir bertanya pada langit. Disaksikan oleh para arwah. Tidak dapat diubah. Kita tidak boleh berpegang pada uang yang banyak. Ini semua tentang melawan arus. Anda harus menanggung kesalahan saya. Aku tidak akan membiarkannya. Kuemo menghela napas. Berdirilah dan katakan ikutlah dengan saya. Pergilah dan sembahlah Maha Guru. Itulah saya dalam 5 tahun mendatang. Pertama kali saya mengikuti punggung Kuemo. Dia menjadi tua hanya dalam waktu 5 tahun. Punggungnya tidak terlihat lurus seperti 5 tahun yang lalu. Bahkan ada sentuhan sentimentalisme di dalamnya. Saya lebih suka dia menerimanya dengan tenang seperti yang dia lakukan 5 tahun lalu. Setidaknya kita tidak perlu khawatir saat kita berpisah. Tapi dia tidak bisa. Saya tidak bisa melakukan hal yang sama. Kuemo membawa saya ke sebuah gua dengan meja persembahan. Hormat, saya membakar 3 batang dupa untuk laskar hitam putih di atas meja persembahan. Maha Guru ada di pintu peti mati. Kumo, murid generasi ke-6 dari silsilah Yin Yang, menunggu murid generasi ke-7, Lipo, diinisiasi. Saya harap Anda akan berlindung dengan saya. Setelah Kuemer memandu saya untuk bersujud kepada Black and White Irregulars, saya baru saja mengatakan bahwa silsilah Yin Yang adalah milik sekte peti mati. Tapi ini juga bukan si tukang pintu peti mati. Pembuat peti mati berbicara tentang membuka peti mati dan menguburkan hantu. Peti mati adalah metode rahasia mereka. Pewaris garis keturunan Yin Yang tetapi tidak memiliki peti mati. Anda memilih cakra Yin. Ini bukan mengubur hantu. Aku menyelamatkan hantu setelah kematian. Tidak semua hantu masuk neraka. Beberapa jiwa ditekan oleh penyihir menggunakan teknik rahasia. Beberapa hantu tersesat di suatu tempat rahasia. Yang harus Anda lakukan adalah membebaskan hantu tersebut, dikirim ke neraka. Biarkan mereka menyelesaikan kelahiran kembali surgawi mereka. Tapi Anda pergi untuk membebaskan para hantu. Dimungkinkan untuk menghancurkan stasis penyihir atau membuka semacam simpanan rahasia. Itu berarti Anda akan menjadi musuh dari Way of the Ark. Uang besar yang Anda buang-buang itu akan berlumuran darah. Ini adalah tanda kehadiran Anda. Akan selalu ada pertumpahan darah. Kuemo berbicara. Tidak bisa tidak menghela napas. Mungkin saya seharusnya memilih untuk Anda. Saya tersenyum tipis dan berkata Anda memilih untuk saya. Apakah ini masih hidupku? Betis bajingan. Sekarang Anda berbicara kembali. Itu adalah pertama kalinya Kuemo memarahi saya. Setelah dimarahi Kuemo, dia mengeluarkan sebuah kotak dari bawah meja persembahan. Keluarkan 2 rantai setipis ibu jari. Ini adalah kunci jiwa. Meskipun tidak sebagus artefak yang ada di tangan leluhur, tapi saya masih bisa menghadapi dunia. Sumo sekali lagi mengeluarkan warna hitam dan putih. 2 pisau aneh yang sedikit melengkung dengan panjang lebih dari 1 kaki. Gagang kedua pisau berbentuk tulang tangan. Pada pandangan pertama, rasanya seperti berada di atas tulang belulang manusia yang tidak berdaging. Pasang kedua bilahnya. Kedua pisau ini disebut Day and Night. Ini akan menjadi senjata Anda mulai sekarang. Kedua pedang ini dibuat dari drum hantu. Ini juga merupakan harta karun dari garis keturunan Yin Yang. Bersikaplah baik kepada Sumo mulai sekarang. Terakhir, Anda mengambil sesuatu yang terlihat seperti ular berbisa dan meletakkannya di depan ketidakkekalan. Ini adalah pesan dari leluhur. Setiap hari pertama dan setiap hari ke-15, Anda menaruh gambar di dalam ular berbisa dan membakarnya.
Grandmaster akan mengirimkan seorang Ghostbuster untuk memberi Anda sebuah misi. Kembalikan saja jiwa-jiwa itu seperti yang diperintahkan oleh Ghostbusters. Saya terdiam sejenak sebelum saya berkata, Maha Guru sangat berkuasa. Dia memiliki hantu dan tentara yang tak terhitung jumlahnya di bawah komandonya. Mengapa Anda tidak menemukan hantu itu sendiri? Saya tidak bisa mengatakannya. Bagaimanapun juga, tidak ada satupun dari kita yang pernah bertemu dengan Maha Guru. Dan garis keturunan Yin yang hanya menghasilkan 2 pewaris Dewa Yin. Anda adalah yang kedua. Kami bahkan tidak memilih garis Yin Shen. Itu karena hanya 1 orang dan 1 hantu yang dapat mewarisi garis keturunan Dewa Yin. Anda adalah manusia jika Anda tidak menggerakkan alat kelamin Anda. Aku akan berada di sana ketika Anda memanggil vagina Anda. Anda adalah yang paling cocok untuk mewarisi garis keturunan Dewa Yin. Saya bertanya lagi, dapatkah aku membunuh hantu? Terserah Anda. Ada banyak aturan di dunia ini, tetapi ada juga yang lebih sulit diatur. Seorang moderat bukanlah orang yang tidak peduli dengan dunia. Tenang saja, saya akan berangkat beberapa menit lagi. Duduklah di depan patung sang guru selama 3 hari. Leluhur akan mengambil garis keturunan Yin Shen. Saya akan mengajari Anda serangkaian teknik lainnya. Anda perlu belajar. Itulah yang Anda perlukan untuk mencari nafkah. Aku pergi. Kau tetap di sini. Apa yang ada di lantai adalah kenangan bagi Anda. Aku akan melihat ke belakang. Ini adalah kartu ban tambahan di lantai. Dan liontin berbentuk tutup peti mati. Ayah saya selalu menganggapnya sebagai bayi. Liontinnya adalah peti mati tanpa penutup. Yang ditinggalkan Kuemo adalah tutup peti mati. Mereka bersama. Peti mati itu haruslah peti mati yang penuh. Kuemo tidak menunggu saya untuk memverifikasi tebakan saya. Dan dia melangkah keluar dari gua. Anda harus tumbuh dengan cepat. Hantu yang mencoba membunuh Anda tidak akan memberi Anda banyak waktu. Ini akan datang kepada Anda paling cepat dalam 5 tahun. Anda harus berhati-hati. Aku akan kabur sampai kau mengeluarkan pemabuk itu. Dia pergi untuk mencari iblis itu, bukan? Kau mencoba menyelamatkanku. Anda terluka untuk mendapatkan 5 usia. Zimmer tidak tahu di mana ayah saya. Itu berarti dia tidak dapat menemukan iblis tersebut. Roh-roh itu pasti mengikuti aroma saya sampai ke pintu. Itulah mengapa Kuemo membawa pemabuk itu turun gunung untuk menemui musuh. Kuemo tersenyum kecil. Berpaling, saya menghadap ke belakang Kuemo. Ambil napas dalam-dalam, guru. Jaga diri Anda di hutan. Tubuh tuanku sedikit bergetar. Luruskan kembali dan melangkah pergi dengan peluit panjang. Saya dibiarkan dengan punggung yang tegak. Saya tahu dia mencoba meyakinkan saya. Jangan khawatir tentang kemana dia pergi. Guru adalah orang yang aneh. Selalu mencoba untuk menyampaikan maksud dengan cara lain. Sama seperti saat itu. Dia telah menempuh perjalanan jauh untuk menyelamatkan saya. Tapi dia terus mengatakan bahwa dia adalah musuh saya. Karena dia tidak mau. Dia tidak repot-repot menjelaskan apapun kepada saya. Ketika saya meninggalkan sekolah, dia masih menjelaskannya dengan tutup peti mati. Dia dan ayah saya bersekolah di sekolah yang sama. Mungkin dia memang bukan saudara kandung ayah saya. Ini adalah keluarga yang sama. Mungkin dia hanya karena karakternya. Ada semacam kesalahan dengan ayah saya. Itulah yang membuat mereka berpisah. Namun, itulah yang benar dan salah pada generasi terakhir mereka. Yang perlu saya ketahui adalah bahwa dia adalah tuan saya. Setelah sang master pergi, saya duduk di depan patung leluhur selama 3 hari. Namun dia tidak mendapatkan warisan apapun. Bahkan tidak merasakan kehadiran leluhur. Kesalahan kalender Imlek beberapa hari kemudian, saya melakukan apa yang diperintahkan oleh sang guru. Nyalakan kertas, buang ke dalam panci. Setelah itu, saya akan duduk di dalam gua dan menunggu para pembasmi hantu datang. Tidak lama kemudian, saya melihat sesosok bayangan dari arah pintu masuk gua. Dia mengenakan pakaian seorang hakim kuno, menyeret rantai ke belakang. Kementerian Manajemen akan menghampiri saya. Kata siapa yang mengirim pesan? Shinjun. Aku menatap Oni. Balas ke pintu peti mati silsilah Yin Yang. Murid dari seorang guru. Aku belum selesai. Mereka diganggu oleh para pembasmi hantu. Jadi itu adalah hantu. Dia tahu aturannya. Aku menyeringai. Saya tidak benar-benar tahu apa aturannya. Ghostbuster mengumpat dan berkata, jadi, dia adalah seorang yang keras kepala. Anda harus memberi hormat kepada atasan Anda. Anda akan memberi saya setengah dari apa yang Anda dapatkan. Kesalehanmu. Aku membungkuk sedikit dengan senyum di bibirnya. Kalau begitu, saya harus memberikan penghormatan. Sebaliknya, tangan Xiang Dai mencengkeram gagang pedang Zhou. Pemburu hantu itu hanya menunjukkan sedikit kesombongan. Tubuh saya tiba-tiba hidup kembali. Dia mengangkat tangannya dan menebas hantu-hantu itu. Orang lain belum bereaksi. Saya melepaskan salah satu lengannya. Pemburu hantu itu berteriak dan berbalik untuk berlari. Tengah malam di tangan saya terlempar dengan gerakan yang mulus. Memutar cahaya dari pisau yang tenggelam. Menyapu paha para Ghostbusters. Kaki kirinya kembali terangkat dari tanah. Para Ghostbusters belum sempat bergerak. Saya membungkus leher saya dengan kunci jiwa. Aku punya satu tangan di kunci jiwa. Menjemput para pembasmi hantu. Panggil seseorang. Apa maksudmu? Para Ghostbusters berkata dengan suara terisak. Saudaraku, tolong lepaskan aku. Aku berjanji tidak akan mengejarmu. Saya membawa kunci jiwa di satu tangan. Sungguh, saya akan mengatakannya lagi. Panggil Black and White untuk datang. Atau
aku akan membunuhmu sekarang. False Messenger menggigit peluru dan mengirimkan sinyal. Tidak lama kemudian, saya merasakan gelombang yang datang dari yang tidak tetap. Saya langsung berbalik dan berlutut. Silsilah Yin yang pintu peti mati. Suksesi penulis telah berulang kali menembus, memberikan penghormatan kepada Tuhan. Suara-suara Laskar Hitam dan Laskar Putih terdengar pada saat yang bersamaan. Siapa yang berani membunuh atau melukai agen pemerintah? Pembasmi hantu dari neraka. Meskipun prajurit Yin tidak memiliki kelas tinggi, tapi hantu neraka yang sedang diuji lagi. Entah itu penyihir atau iblis. Membunuh atau melukai Ghostbuster sama saja dengan memprovokasi otoritas bumi. Anda akan dihukum dengan keras oleh neraka. Ketidakkekalan Putih berkata dengan suara yang dalam. Saya tidak bertanya siapa Anda. Saya bertanya siapa yang menyakiti Ghostbusters. Saya langsung mengakuinya. Ketidakkekalan Hitam hanya mengatakan dua kata alasan. Aku berkata tanpa merendahkan bahwa Raja Dewa dapat membiarkannya berbicara terlebih dahulu. Saya dapat berbicara nanti jika saya memiliki pendapat. Tugas palsu ada di sini, hitam dan putih. Dia ingin menuntut. Sang penguasa ilahi adalah yang pertama kali bergerak. Dia memanggil saya dengan surat panggilan. Dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyakiti seseorang. Dia pasti jahat. Tuhan telah membuat keputusan untuk saya. Ketidakkekalan Hitam berkata tanpa emosi. Kamu sudah bangun. Saya menjawab dengan lantang. Tuhan, saluran Yin yang kami adalah untuk stabilitas dunia Yin dan Yang. Keberanian tanpa memikirkan keselamatan diri, idiom, mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh. Generasi-generasi berbakat memudar. Namun, ahli waris pintu peti mati akan terus maju demi kebenaran. Hari ini, Tuanku telah memberiku izin untuk keluar. Saya memiliki hati yang terbuat dari emas. Saya ingin melakukan bagian saya untuk dunia Yin dan Yang. Saya tidak menyangka hantu ini meminta bantuan saya, dan dia ingin saya memberinya 80% dari hadiahnya. Saya berusaha menahan lidah saya, menjaga perdamaian untuk memperbaiki pertengkaran. Tetapi saya tidak memiliki seorang eksekutif. Saya tidak bisa membayarnya kembali. Kau ingin aku menyerahkan harta karun klan kita? Saya adalah murid dari sekte peti mati, penjual Yin Yang. Bahkan jika aku tercabik-cabik, aku akan mati. Kami harus menjaga martabat klan kami. Saya menundukkan kepala ketika saya selesai. Ketidakkekalan Putih berkata dengan suara dingin kepada para Ghostbusters. Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Itu adalah omong kosong. Para Ghostbusters membela diri dengan tajam. Dia jahat, mencoba menjebakku. Diam, Laskar Hitam Putih membentak. Kau bilang dia iblis jahat. Apakah Anda tahu siapa Grandmaster dari Venain yang dari sekte peti mati? Hanya ada saya dan ayah. Jika Libro jahat, dan apakah kita dua bersaudara? Para Ghostbusters jatuh ke tanah karena terkejut. Back Impermanence tidak mengatakan apa-apa. Angkat tangan Anda. Berbaring bersujud di udara. Ungkapan, bersujud di udara. Bawa Ghostbusters ke depan dunia. Kelima jari tertutup. Ungkapan, menjentikkan jari. Ini seperti api di dalam hutan. Baru setelah itu White Reality berkata, jangan berpura-pura. Saya adalah pembasmi hantu. Saya tidak punya keberanian untuk meminta 80% dari keuntungan. 50% masih memungkinkan. Tetapi bahkan jika Anda berani meminta 50%, dia juga layak untuk mati. Pewaris saudara kita tidak bisa ditindas oleh hantu. Ketidakkekalan Putih tidak menganggap saya bertanggung jawab karena menipunya untuk datang ke sini. Sebaliknya, dia mengatakan dengan sedikit tertarik bahwa anak itu, Anda membawa kami ke sini. Anda ingin bertemu dengan sang guru dan menemukan seseorang untuk mendukung Anda, bukan? Ungkapkan identitas Anda sebagai pewaris Cakra Yin Yang. Tidak ada pemburu hantu yang berani menggertak. Mengapa Anda harus membawa kami bersaudara ke sini? Jika Anda mencari pendukung, Anda harus mencari yang paling tangguh. Dua Master, saya khawatir saya tidak memperhatikan silsilah Yin yang selama bertahun-tahun. Tuanku mengatakan padaku, bermeditasi di depan leluhur selama 3 hari. Anda akan bisa mendapatkan warisan leluhur. Tapi aku tidak punya apa-apa. Ini hanya dapat berarti bahwa Cakra Yin yang tidak lagi terhubung dengan leluhur. Dan sekarang silsilah Yin dan yang dari sekte peti mati ini telah dikurangi hingga ke titik di mana dunia bawah dapat dihuni. Bagaimana mungkin saya tidak menemukan seseorang untuk bersandar bertahun-tahun? Memang benar bahwa kami tidak peduli dengan ahli waris ini. Saya belum pernah bertemu dengan ahli waris yang cakap. Inilah kesepakatannya. Kami bersaudara tetap tidak akan ikut campur di dunia. Tetapi kami dapat mengeluarkan misi langsung kepada Anda. Tidak ada yang akan mengambil kredit atau hadiah yang Anda peroleh. Bagaimana menurutmu? Di jalan perjanjian antara neraka dan penyihir duniawi, dewa-dewa neraka tidak bisa lagi mengganggu alam duniawi. Kita hanya perlu meninggalkan Daung Wat untuk menangani hal-hal ini. Jadi Anda membawa kembali hantu itu, baik neraka maupun surga. Semua itu akan memberi Anda imbalan yang besar. Aku mengangguk sedikit. Saya tahu apa yang dimaksud oleh Mahaguru dengan semakin banyak pahala yang diberikan, semakin berbahaya misinya. Saya tidak pernah berpikir untuk hidup di bawah perlindungan nenek moyang saya. Saya hanya berharap Mahaguru lebih sering mengusap pantat muridnya. Saya menempatkan diri saya di depan kepala untuk meminta darah dan cahaya langit untuk menuntun ke hal yang sekarang. Mengatakan itu semua, Ketidakkekalan Putih tersenyum dan berkata bahwa Anda pintar. Jangan khawatir, lepaskan
meneruskan bisnis Anda di Jianghu. Kami akan menutupi pembunuhanmu. Kita bisa menutupi hantu dengan baik. Tapi ada satu, Anda tidak bisa membunuh orang yang tidak bersalah. White Reality tersenyum ketika melihat anggukan saya, mengeluarkan selembar kertas dari lengan bajunya. Ini adalah tugas pertama Anda. Jangan mempermalukan persaudaraan kita dengan melakukan pekerjaan dengan baik.